Shalom adik-adik, ada sukacita hari ini. Kak Susan senang sekali kita bisa bertemu bersama-sama pada hari ini. Kita kembali ibadah secara online, ibadah persekutuan taruna secara online dengan penuh sukacita yang akan dilayani oleh KFV hari ini. Dengan tema kita berani hadapi penderitaan. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kak Susan persilahkan untuk saat teduh bagi adik-adik yang belum mengambil saat teduh. Ya adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Gita Bakti 24, mari menghadap Allah. Adik-adik, kita akan membuka ibadah kita di dalam doa pembukaan. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas semua kasih setiamu yang telah Engkau berikan pada kami Tuhan di sepanjang hari kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pula Engkau telah mengumpulkan kami pada saat ini dalam keadaan penuh sukacita dengan kesehatan yang daripadamu saja ya Tuhan. Tolong berkati kami Tuhan pada saat ini dengan penuh kerendahan hati. Kami akan menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik ya Tuhan dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya adik-adik, kita masuk dalam Mazmur pujian kita. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 16 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Jika adik-adik sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. Mazmur Pasal 16 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa.
Demikian Mazmur pujian kita. Ya adik-adik masih tetap berdiri, kita akan kembali menyanyikan pujian kita yang terambil dari Gita Bakti 33, Tuhan Allah Janganlah. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya, Kepi mengajak adik-adik untuk membuka Alkitab. Adik-adik semuanya, kita akan baca dari Perjanjian Baru. 1 Petrus 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. 1 Petrus 1 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Kalau adik-adik sudah menemukan pembacaan kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan hanya kepadamu, Bapa yang sungguh baik. Alkitab kami sudah terbuka di hadapan kami. Kami akan membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan yang akan kami dengar dalam ibadah pagi hari ini ya Bapa. Kuduskan tempat kami beribadah, kuduskan hati pikiran kami ya Bapa, sehingga suaramu yang kami dengar, hamba-Mu yang akan menyampaikan juga Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari 1 Petrus 1 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Kakak mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita akan baca gilir ganti ya adik-adik ya. Ayatnya yang pertama, ketiga, setiap ayat yang berangka ganjil, Kak Evi akan membacakannya. Pada ayat yang kedua, 4, setiap ayat yang berangka genap, Kakak Layan dan adik-adik yang akan membacanya. Hingga pada ayatnya yang ke-12 kita akan baca bersama-sama. Mari kita baca ya. 1, 2, 3. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api,
sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah untuk adik-adik yang mau mendengar, melakukannya dalam kehidupan adik-adik. Terpuji nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum Kepi sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, ada sebuah ilustrasi ya adik-adik ya. Ada seorang pekerja yang bekerja di suatu perusahaan makanan. Ketika perusahaan tersebut mulai mengalami kebangkrutan, mulai pimpinan perusahaannya mulai mengurangi pekerjanya. Termasuk si pekerja ini pun di PHK oleh pemimpin perusahaannya. Ketika dia sudah mengalami suatu keterpurukan, putus asa bahwa apalagi yang harus saya kerjakan. Saat itu pun dia mulai memiliki tekad untuk bisa berusaha untuk mencapai suatu harapan bahwa dia harus sukses. Dia nggak boleh seperti ini. Karena kondisinya saudara-saudaranya juga bekerja, berhasil. Sehingga pada akhirnya dia memiliki tekad, keberanian untuk bisa menghadapi suatu kehidupan yang baru, kehidupan di mana dia harus mencoba usaha yang baru. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pada saat dia mulai mengumpulkan keberaniannya, mulai berusaha, dia kan pintar dalam pekerjaan perusahaannya makanan. Dia meracik makanannya yang dia buat sendiri dengan ilmunya, kemudian dia berhasil dan dia mencoba memberikannya kepada saudaranya, kepada tetangganya, dan pada akhirnya dia berhasil. Mereka banyak yang suka dan membeli makanan tersebut. Tapi berjalannya waktu tidak semudah itu yang dia harus peroleh usahanya itu. Banyak tantangan dan rintangan. Nah, tantangan dan rintangan itu seperti teman-temannya yang mencibirnya, saudara-saudaranya yang menyaksikan bahwa dia bisa nggak berhasil untuk mencapai usahanya itu. Tapi dia tidak goyah, dia tetap dalam pendiriannya. Harapannya bahwa dia akan berhasil itu selalu ada dalam kehidupannya. Sehingga pada akhirnya dia tidak putus asa, dia terus berjuang melakukan penjualan makanannya tersebut. Akhirnya dia berhasil, dia menciptakan sebuah restoran dan dia memperoleh penghargaan sebagai pengusaha terbaik. Jadi dalam setiap tantangan, penderitaan yang dia hadapi, dia tidak goyah. Dia karena memiliki harapan, dia ingin berhasil. Nah, tema kita pada pagi hari ini, berani menghadapi penderitaan. Pemahaman kita akan pahami bersama-sama teks bacaan pada pagi hari ini. Surat 1 Petrus sebagai surat pengharapan yang penuh sukacita yang ditulis Petrus kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang tersebar di daerah-daerah yang seperti kita baca sama-sama, yaitu di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Britania. Di sana mereka ditempatkan di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Allah. Jadi mereka pun mengalami berbagai penderitaan di tengah kehidupan masyarakat yang tidak mengenal Allah. Petrus mau memberikan pemahaman kepada semua jemaat mula-mula pada saat itu bahwa setiap orang yang percaya akan mengalami penderitaan di tengah kehidupannya. Namun penderitaan tersebut janganlah kamu goyah, karena setiap penderitaan yang dilalui akan mendapatkan berkat dari Allah.
Itu rangkuman isi dari 1 Petrus 1. Nah, saat yang kita baca pada saat ini 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12 itu terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama, Petrus menyampaikan salam dan pesan kepada jemaat yang mula-mula, yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Allah. Itu merupakan bagian dari rencana Allah kepada mereka. Mereka dipilih oleh Allah, ditempatkan di daerah-daerah tersebut karena Allah sudah menguduskan mereka. Kenapa Allah menguduskan mereka? Karena Allah ingin jemaat tersebut menjadi alat Allah untuk menyatakan kebenaran Allah meskipun harus mengalami penderitaan. Mereka harus tetap taat kepada Yesus Kristus yang mereka imani. Itu ayat yang pertama dan yang kedua. Pada ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12 itu menyampaikan bahwa surat Petrus pun berisikan tentang pujian yang dinaikkan Petrus kepada Allah atas rasa syukur yang dimiliki oleh Petrus. Kenapa Petrus mengungkapkan rasa syukurnya? Atas karya keselamatan Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus. Kematiannya memang membuat para pengikutnya mengalami kehancuran. Tetapi kebangkitannya memberikan pengharapan hidup bagi setiap orang percaya. Kebangkitan Yesus Kristus merupakan dasar pengharapan, karena kalau tidak ada kebangkitan, tidak ada pengharapan. Orang yang percaya dan menerima keselamatan, Yesus katakan akan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Nah, itu uraian dari singkat dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Di sini kita disampaikan oleh surat Petrus ini menyampaikan tekun untuk menjadi orang beriman walau harus menderita, tidak pernah akan sia-sia adik-adik. Karena orang percaya akan memiliki hak-hak istimewa dari Allah. Ketika kita mengatakan bahwa kita percaya, otomatis hak-hak istimewa itu sudah melekat kepada orang-orang yang percaya kepada Allah. Hak-hak istimewa itu ada 2 adik-adik. Yang pertama, dipelihara dengan kekuatan Allah. Perjuangan untuk menjaga iman selalu ada kekuatan yang dirasakan oleh setiap orang percaya. Karena Allah setia, Allah akan memberikan kekuatan dan pemeliharaan kepada setiap orang percaya untuk melalui menghadapi penderitaan tersebut. Karena apa? Karena ada kita punya iman. Iman percaya, keyakinan kita kepada Allah. Maka Allah pasti akan memberikan kekuatan kita untuk bisa menjalani dan menghadapi penderitaan itu. Yang kedua, setiap orang yang percaya dan tetap setia akan memperoleh apa? Anugerah kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus akan memberikannya pada saat Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Sehingga penderitaan karena percaya kepada Tuhan Yesus jangan dilihat sebagai hal yang menakutkan, tetapi sebagai proses pertumbuhan iman kepada Yesus Kristus. Itu 2 hal hak-hak istimewa kepada setiap orang yang percaya, selalu ada kita memperolehnya. Kekuatan dan anugerah kehidupan yang kekal. Bagaimana dengan kehidupan adik-adik? Ilustrasi yang tadi Kak Epi sampaikan, dia pun juga pekerja ini mengalami penderitaan untuk mencapai sesuatu. Tapi dia nggak putus asa. Dia nggak mau cari lagi tujuan yang lain. Terus dia berjuang karena dia sudah memiliki pengharapan, keyakinan bahwa dia pasti bisa mencapai keberhasilan itu. Kalau adik-adik sendiri gimana? Misalnya, Happy sampaikan suatu kondisi ya adik-adik ya, ketika main HP setiap hari sampai lupa tidur, lupa makan, lupa mandi, akhirnya jengah juga orang tua melihatnya. Kamu jangan main HP terus, harus ada batas waktunya. Kedua, main-main HP, iya paket habis. Dikasihlah uang secukupnya untuk paket yang sebatasnya saja. Udah kesal kan? Ketiga, contoh lagi. Kita ngechat, senyum-senyum sendiri. Kemudian orang tua datang, kamu ngapain senyum-senyum sendiri? Kamu pacaran ya? Ingat ya, kamu masih kecil, jangan dulu pacaran, harus belajar terus supaya kamu bisa berhasil. Timbul kekesalan. Terus lagi ada, saya izin jalan-jalan dulu sama teman-teman. Oke, jangan pulang malam-malam. Ingat, tempat yang dituju itu aja. Nanti kalau sampai Sherlock ya sama mama ya.
di mana kamu tempatnya. Jangan sampai kemana-mana lagi. Terus ada lagi, kenapa kamu pulang malam-malam? Bajumu bawa rokok, kamu rokok ya? Nggak boleh kamu rokok, nanti ganggu kesehatan dan sebagainya. Akhirnya masuk kamar langsung bilang, ya ampun derita banget ya jadi anak ya. Kok enak juga teman saya di sana, dia boleh pulang malam, dia boleh pacaran, dia boleh main seharian dengan handphonenya. Kok saya dilarang-larang? Itu versi penderitaan menurut adik-adik ya. Nah, bagaimana versi penderitaan menurut teman-teman seumurannya adik-adik yang kayak digambarkan? Ketika adik-adik bangun pagi, adik-adik sudah disiapin sarapan. Sedangkan bagian kehidupan remaja teman-temannya adik-adik ini harus bangun untuk mencari makanan, entah itu untuk makan pagi, siang, atau malam. Atau ketika adik-adik sekarang duduk beribadah dengan pakaian yang bagus, mereka harus dengan seharian pakai pakaian yang itu-itu saja, dan dicuci, pakai lagi. Atau ketika adik-adik sudah malam, adik-adik tidur di tempat yang empuk dengan AC, sedangkan mereka harus tidur beralaskan koran atau dus kotak minuman dan sebagainya. Itu adalah penderitaan juga yang mereka lakukan. Itu versi mereka. Versi penderitaan yang kita sampaikan dalam bacaan ini pun juga berbeda. Tetapi dalam pikirannya adik-adik yang Kak Epi sampaikan, janganlah membuat itu suatu penderitaan. Setiap gambaran yang sudah Kak Epi sampaikan itu, bahwa itu adalah larangan, nasihat dari orang tua kepada adik-adik. Bahwa semua yang orang tua inginkan, bahwa anak-anaknya mau yang akan baik, tidak mau yang mencelakakan. Nah, Tuhan Yesus di sini mengajarkan bahwa setiap penderitaan yang dirasakan jangan membuat kita akhirnya jenuh, putus asa, mencari zona yang nyaman. Misalnya contoh di sekolah, ketika adik-adik udah mulai beranjak remaja, ada tumbuh rasa-rasa suka, rasa-rasa sayang kepada lawan jenisnya. Ternyata baru sadar bahwa dia itu beda agama. CBA jadinya, cinta beda agama. Nah, saat itu mulai mengalami dilema, saya mau lanjut apa enggak. Tapi bukan berarti adik-adik harus mengatakan dengan pemikiran dan pembenarannya adik-adik bahwa ini ya masih coba-cobalah dan sebagainya. Jangan main api adik-adik, nanti kebakar, itu istilahnya. Jadi hal-hal tersebut yang adik-adik pikir bahwa itulah mencari zona nyamannya aja. Kalau di sini nggak enak, saya cari yang ini aja. Karena kalau di sini menderita saya jadinya, nggak nyaman saya jadinya, harus saya cari yang nyaman-nyamannya aja. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, situasi-situasi yang Kak Epi sampaikan tadi membuat adik-adik pasti mungkin menderita dan putus asa, mencari zona yang nyaman sendiri menurut pemikirannya adik-adik. Bahkan bisa sampai melepas hak-hak istimewa yang adik-adik sudah miliki. Adik-adik masih dalam masa pertumbuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai pegangan untuk adik-adik menjalani proses hidupnya adik-adik sampai dewasa. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kakak-kakak juga pasti mengasihi adik-adik. Hidup percaya kepada Tuhan tidak akan pernah lepas dari penderitaan. Memang tidak mudah, tapi kita tidak boleh putus asa. Karena hidup dengan pengharapan kepada Tuhan, maka di situ iman kita dikuatkan. Semakin bertumbuh dan berkembang. Dan kemudian pengharapan itu akan diteruskan, diwujudkan dalam perbuatan nyata yang kita bisa katakan sebagai kasih kita. Kasih kita untuk Tuhan dan kasih kita untuk sesama. Walaupun kita mengalami penderitaan, tetapi kita memiliki kekuatan. Iman kita bertumbuh, pengharapan kita ada, kita pun juga memiliki kasih. Bagaimana semuanya itu kita bisa peroleh pada saat kita harus tekun adik-adik untuk membaca Alkitab, bersekutu secara pribadi, bersekutu dengan keluarga, maka kita pun akan merasakan kekuatan pemeliharaan dari Tuhan dan pasti akan memperoleh anugerah hidup kekal sebagai ahli waris kerajaan Allah. Ingat adik-adik, 3 kata itu, iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih akan selalu ada dalam kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat.
KFP memberikan kesempatan adik-adik untuk bersaat teduh sejenak untuk bisa merenungkan firman Tuhan yang sudah adik-adik baca dan dengarkan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah memampukan kami untuk mendengarkan firman-Mu, mampukan kami untuk bisa memiliki iman, pengharapan, dan kasih kami ketika kami menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Orang-orang yang sudah memiliki hak-hak istimewa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami jangan biarkan menjadi goyah, jangan biarkan kami putus asa, hilang harapan, dan mencari tempat-tempat yang lebih nyaman menurut pemikiran kami ya Bapa. Kami tahu dan kami sadar bahwa kami dalam lingkungan kami sedikit ya Tuhan. Kadang kami dikucilkan, kadang kami diasingkan, bahkan kami tidak dipakai dalam kegiatan-kegiatan karena latar belakang kami. Namun demikian jangan biarkan kami goyah, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memberikan kami kekuatan untuk menghadapi setiap penderitaan dan situasi kondisi saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tetap mendoakan orang tua kami, berkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan. Saudara-saudara kami pun Tuhan berkati. Kami tetap mendoakan setiap orang yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan. Dokter, perawat, tim medis, relawan, Tuhan juga berikan kekuatan bagi mereka. Bahkan Tuhan juga yang tetap memberikan kemampuan bagi pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Mampukan mereka untuk bisa memimpin daerah dengan baik ya Tuhan, terutama di Nusa Tenggara Barat ini ya Tuhan. Kami mendoakan kakak layan kami, berikan mereka sukacita dan kekuatan dalam melayani kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan untuk teman-teman kami, mungkin saat ini mereka sakit, mungkin mereka saat ini susah. Tuhan berikan mereka kecukupan, sukacita dan damai sejahtera. Inilah doa kami ya Bapa. Ampunilah segala perbuatan kami yang tidak benar yang telah kami lakukan. Kami akan menjalani hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Evi. Sekarang tiba saatnya kita masuk ke dalam pengucapan syukur. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita yang terbaik dan dengan diiringi lagu Pujian Gita Bakti 50 Perubahan Ajaib. Yang
Ya adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa penuh berkat, terima kasih Tuhan, tadi kami telah mendengarkan firman-Mu yang indah dari KFI Tuhan. Terima kasih Engkau telah membekali kami dengan begitu banyak berkat Tuhan sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami yang penuh dengan penderitaan, dengan sukacita dan limpah berkat dari-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami sudah mengumpulkan berkat yang ada pada kami Tuhan, kiranya berkat-berkat ini dapat bermanfaat dan dikelola oleh tangan-tangan yang baik ya Tuhan. Demikian juga Engkau memberkati berkat yang masih pada kami ya Tuhan. Engkau memberkatinya sehingga dapat pula menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah ungkapan syukur. Amin. Adik-adik, kita masuk ke dalam Warta PT. Kak Susan mewakili seluruh pengurus dan pelayan Persekutuan Teruna mengucapkan terima kasih kepada KFI yang sudah melayani kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Demikian juga terima kasih Kak Susan ucapkan untuk kakak-kakak yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Dan Kak Susan tidak henti-hentinya mengingatkan adik-adik untuk tetap taat dan setia mengikuti ibadah online Persekutuan Teruna setiap hari Minggu jam 9 WITA, tentunya di channel YouTube GPIB WR Sutpratpan. Tolong ajak-ajak teman-teman yang lain ya. Ya adik-adik, Kak Susan juga ingatkan bagi adik-adik yang mengikuti katekisasi online untuk tetap mengambil bagian dalam ibadah persekutuan ini juga. Ya adik-adik, tiba saatnya kita di dalam pengutusan. Kak Susan ajak adik-adik bangkit berdiri, tetap semangat. Kita menyanyikan lagu pujian kita dari Gita Bakti 68, Haruslah Yesus Sepenuhnya. Adik-adik, kita akan menutup ibadah ritual kita pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan ibadah aktual kita dalam kehidupan kita sepanjang sepekan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati ibadah online kami dari awal hingga pada akhirnya. Mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan menyertai dan memberkati orang tua kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya adik-adik, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.